Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai hari ini tetap sama. Oleh sebab itu, engkau yang sakit, oleh kuasa firman engkau disembuhkan. Engkau yang lemah, oleh kuasa firman engkau dikuatkan. Engkau yang susah, oleh kuasa firman Tuhan engkau dihiburkan. Mari kita puji Dia. Haleluya. Oh
Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada. Senang saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa menyaksikan tayangan ini, berarti kita semua masih dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan, menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi hari-hari yang sedang kita jalani. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pada pasal yang ke-139. Tema kita pada hari ini adalah Allah mengendalikan segala sesuatu. Mazmur 139 itu terdiri dari 24 ayat, tetapi kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dengan perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pasal 139 dari kitab Mazmur ini merupakan sebuah doa dari seorang pribadi yang mengenal Allah secara akrab dan memiliki pengalaman bersama dengan Dia, melewati hari-hari yang panjang, hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Dan ini menjadi sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan secara pribadi. Bagaimana dia menyadari sungguh Allah yang dia kenal adalah pribadi Allah yang dahsyat. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tadi di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 kita bisa simpulkan bahwa pemazmur Daud sedang memproklamirkan bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang Maha Tahu. Kemahatauan Allah begitu dahsyat, luar biasa. Dengan sebuah pernyataan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris, maka bentuk waktu yang dipakai dalam ayat ini adalah bentuk lampau, past tense. Bahwa ini merupakan sebuah pernyataan dari pemazmur bagaimana jalan hidupnya diketahui oleh Tuhan. Hari-hari yang lalu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengerti, dia memahami. Dan ini menjadi satu pengalamannya secara pribadi. Bagaimana Allah mengenal pribadi dia. Allah juga mengetahui motivasi-motivasi apa yang ada di dalam dirinya. Termasuk tujuan-tujuan dalam hidupnya. Dalam sebuah buku yang saya baca, pemazmur Daud dikatakan dia pekerjaan utamanya adalah seorang penyembah, worshiper. Sementara raja hanyalah pekerjaan sampingan. Ketika saya renungkan kata-kata tersebut, sungguh memang dialah. Allah berkata, aku menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menghadapi hari-hari yang sulit yang sedang kita jalani saat ini, baiklah kita juga memiliki pemahaman seperti pemazmur Daud. Jangan khawatir, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Allah yang tahu akhir sejak awal segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan sekaligus kalau kita membaca di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 12, saya tidak akan baca secara keseluruhan, saudara. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa pemazmur Daud sedang menyatakan bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang maha hadir. Pernyataan di ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini merupakan sebuah bentuk pernyataan bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang maha hadir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai warga negara yang taat, kita mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengisolasi diri kita di rumah masing-masing dalam program social distancing. Saudara, mungkin kita berkata bahwa kita dibatasi. Biasa kita berhimpun di dalam gereja. Tetapi lewat pernyataan ayat firman Allah ini, jangan khawatir, Allah maha hadir. Dia ada di sini. Dia juga ada di rumah saudara masing-masing. Dia bersama dengan kita, janjinya ya dan amin. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu saudara, mari nikmati kehadiran Allah. Ya, mungkin kita sedang mengalami satu perasaan berat karena kesendirian. Tetapi jangan khawatir, saudara, kita tidak mungkin atau kita tidak dapat lari dari perhatian Allah secara pribadi. Dimanapun kita berada, Allah melihat dan memperhatikan kita. Dan selanjutnya saudara, saya langsung melompat membaca di ayat yang ke-23-24. Sepertinya ini adalah kalimat pengulangan dari ayat yang pertama dan kedua, yaitu selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kembali kalau kita membaca dalam edisi bahasa Inggris, maka bentuk kata, bentuk waktu yang dipakai dalam ayat-ayat ini adalah present continuous tense. Waktu sekarang dan sedang berlangsung. Seakan-akan pemazmur sedang berdoa, Tuhan tetaplah selidiki aku. Tetaplah Tuhan, kenalilah, ujilah, lihatlah, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi percayalah, Dia yang maha hadir, Dia yang maha tahu, Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Biar Dia menyelidiki hati kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Saya ingin menutup penyampaian renungan firman ini dengan membaca di dalam surat Roma pada pasal yang ke-8. Satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin kita belum lihat kebaikan apa yang kita bisa dapatkan lewat wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi percayalah, Alkitab yang jamin segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita bersama untuk menyanyikan sebuah pujian. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau memegang kemuliaan, hormat, dan kuasa.
pujian ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekaligus merupakan sebuah Tuhan pengakuan. Kami diingatkan dan kami disadarkan lewat pengalaman yang terjadi hari-hari ini. Bahwa sungguh Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak berdaya. Tetapi kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkau Allah yang tahu akhir segala sesuatu sejak awal itu terjadi. Sebagaimana kesaksian dari pemazmur Daud. Dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, yang selalu nyata di dalam kehidupannya. Di segala musim kehidupannya Tuhan bersama dengan dia. Demikian pula lah kiranya ini boleh menjadi kesaksian kami. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam hari-hari ini, kami tahu Allah maha tahu, Allah maha hadir. Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti doa dari pemazmur Daud, kenalilah kami Tuhan. Haleluya, ujilah kami, selidikilah kami, dan tuntunlah kami di jalan yang Engkau kehendaki. Supaya ketika kami melewati hari-hari ini kami tahu Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Tuhan terima kasih, Engkau tilik Tuhan umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan mengerti kesusahannya, Tuhan mengerti kekhawatirannya, Tuhan tahu pergumulan yang dihadapi. Mari Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kebaikan-Mu, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu, haleluya, Engkau tidak pernah berubah, keadaan pasti berubah, tapi firman-Mu ya dan amin bagi kami. Biarlah kami pegang janji ini Tuhan, percaya sungguh bahwa janji Tuhan itu bagi kami. Tuhan terima kasih, berkatilah dimanapun para pendengar sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang bersama-sama dengan kami berdoa, biarlah berkat-Mu dilimpahkan, agar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, mengalaskan segala sesuatunya hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.